Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Bapak doakan semoga kalian sehat selalu ya, agar tidak ketinggalan dalam mengikuti proses belajar mengajar dalam keadaan seperti ini. Dan pesan Bapak, tolong jaga kebersihan dan kesehatan agar anak-anak bisa terhindar dari virus-virus atau penyakit yang ada pada saat ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jumpa lagi bersama Bapak Joko Prayogi, SPD MAK, dengan mata pelajaran produk kreatif, yaitu materi proses pembuatan prototipe untuk kelas 11 akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya Bapak menjelaskan sedikit tentang kompetensi dasar dan indikator pada materi hari ini ya. Yang pertama, menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua, membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Adapun indikatornya, yang pertama mengidentifikasi proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua, mempraktekkan alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Oke, kita masuki poin yang pertama, yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe produk barang adalah rencana pembuatan produk dan keunggulan produk yang merupakan penentu dalam kemajuan suatu usaha di mana yang akan datang, di masa yang akan datang. Prototipe adalah tahapan dalam sebuah perencanaan awal pembuatan produk. Inilah gambaran atau teori sedikit tentang proses kerja pembuatan prototipe ya anak-anak. Oke, kita masuki poin yang kedua, yaitu kegiatan prototyping sebagai artefak dalam pembuatan desain. Prototipe dapat dianggap sebagai bentuk artefak baik dalam tingkatan berdiri sendiri atau menjadi bagian dalam sebuah desain. Bila dilihat sebagai artefak, prototipe mengandung karakteristik sebagai berikut. Satu, mendukung kreativitas, membuat pengembang untuk menangkap dan menghasilkan ide, memfasilitasi pengembangan dan memberikan informasi yang relevan tentang pengguna prototipe. Inilah kegiatan prototyping sebagai artefak dalam pembuatan desain, di mana dijelaskan cara-cara atau tahap-tahapan pembuat kegiatan prototyping tapi dalam pembuatan desain ya. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, yaitu 4 dimensi kegiatan prototyping. Yang pertama, dimensi representasi, di mana represi ini berarti menggambarkan bentuk prototipe, misalnya kumpulan kertas, sketsa, atau simulasi komputer. Prototyping lebih cenderung kepada pembuatan iklan, produk, dan pertimbangan tempat yang akan digunakan, serta perhitungan aspek finansial. Yang kedua, dimensi presisi, di mana dimensi ini menggambarkan tingkat ketelitian prototipe yang akan dievaluasi dalam dimensi tersebut. Prototipe dibagi menjadi 3, yakni informal, informal, kasar, atau halus. Yang ketiga, dimensi interaktif, di mana dimensi interaktif menggambarkan sejauh mana hubungan antara konsumen dengan prototipe yang dibuat oleh seorang wirausaha. Yang terakhir adalah dimensi evolusi, di mana dimensi ini menggambarkan prediksi siklus hidup dari suatu prototipe, misalnya prototipe tersebut bersifat sekali pakai atau permanen. Inilah 4 dimensi kegiatan prototipe. Jadi kalau kalian nanti melakukan suatu kegiatan atau praktek membuat suatu prototipe, ya, tolong perhatikan 4 dimensi ini, ya, dan diingat-ingat.
Oke, kemudian kita masuki poin yang berikutnya, yaitu tahapan prototyping, di mana yang pertama identifikasi alternatif prototipe, kemudian rancangan bangunan prototipe, kemudian uji prototipe, kemudian siapkan prototipe USD, kemudian evaluasi dengan pengguna, kemudian transformasi sistem penuh. Ya. Inilah tahapan prototypingnya. Tolong dilihat dengan sesama ya, anak-anak. Oke, kita masuki poin berikutnya, yaitu faktor-faktor penentuan dalam proses strategi pembuatan prototipe. Yang pertama, prototyping bisa berupa sebuah subsistem atau serangkaian dari beberapa subsistem atau keseluruhan sistem. Kemudian B, melakukan prototyping atas bermacam-macam konsumen dengan melakukan prototyping atas satu konsep. Kemudian yang C, prototipe iteratif versus prototipe per konsep. Yang D, prototipe bisa merupakan kerja virtual atau analisis CAD, FEA, CFD, dan lain-lain atau fisik. Kemudian pembuatan prototipe bisa dilakukan oleh pihak luar. Bisa juga dengan menggunakan metode rapid prototyping atau dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, melakukan outsourcing atau menyerahkan urusan kepada pihak luar. Kemudian fisik pada suatu prototipe dapat dibuat ukuran skala atau hasil akhir suatu bentuk dapat buat skala lewat prototipe. Ya, ini adalah faktor-faktor penentuan proses strategi pembuatan prototipe. Tolong anak-anak pahami ya, dan dibaca-baca, diulang-ulang beberapa kali agar paham. Kemudian kita masuki menganalisis biaya produksi prototipe. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Biaya produksi ini harus diakumulasi secara cermat untuk kemudian dihitung atau dibandingkan dengan laba kotor perusahaan. Selisih pendapatan dikurangi dengan biaya produksi akan menjadi laba bersih perusahaan atau total keuntungan yang diperoleh. Biaya produksi ini diperlukan untuk mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Kemudian kesimpulan materinya untuk hari ini, yang pertama pembuatan prototipe produk barang adalah rencana pembuatan produk dan keunggulan produk yang merupakan penentu dalam kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Kemudian biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Ini anak-anak kesimpulan materi kita hari ini ya. Oke, terima kasih untuk materi kita hari ini. Apabila yang ada kurang jelas atau kurang paham, ada yang ingin tanyakan, anak-anak bisa japri lewat WA Bapak yang Bapak lampirkan di slide pertemuan di awal ya. Dan pesan Bapak untuk kita semua dan untuk kamu terutama tetap semangat, rajin-rajin mengerjakan LKS yang diberikan agar nilaimu tetap ada dan tidak rendah di nanti ketika di raport ya anak-anak, dan tetap semangat walaupun kita belum bisa tatap muka. Dan pesan Bapak, kamu rajin-rajin cuci tangan dan pakai masker apabila keluar rumah dan jauhi keramaian. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.